Iya, eh, Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi malam hari ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu yang setia untuk mengikuti eh, gumul kita setiap pagi dan malam tidak akan bosan untuk melihat wajah saya. Tapi yang pasti kita fokus pada firman Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 41. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan malam hari ini kami juga hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu bersabdalah dalam kehidupan kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 41, demikian firman Tuhan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingat, hai kamu, penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita malam hari ini sederhana, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Nah, Paulus memberitakan tentang apa yang dikatakan dengan pengampunan dosa. Dan bagi Paulus, pengampunan dosa itu diberitakan karena Kristus, bukan karena siapa-siapa. Kenapa karena Kristus? Karena Kristus telah melakukan penebusan itu bagi kita lewat pengorbanannya. Nah, ketika kita bicara tentang keselamatan hanya ada di dalam Kristus, maka orang lain akan protes ketika mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita sungguh-sungguh percaya bahwa itu tidak hanya sekedar sebuah kalimat, tetapi lebih daripada itu kita imani dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memperoleh pembebasan atau dari segala dosa kita tidak dapat yang tidak dapat kita peroleh dari hukum Musa, maka karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Bapak Ibu, saya selalu memakai analogi sederhana bahwa ketika kita menerima Kristus, maka keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Dia akan menyelamatkan kita dan Dia pasti menyelamatkan kita. Nah, ketika keselamatan itu sudah dalam tangan kita, seperti kita menjaga pasir. Kita semua orang bisa mampu ketika kita mandi di laut, kita masukin tangan ke dalam laut, ke dalam air, lalu kita mengambil pasir. Nah, itulah keselamatan yang kita genggam. Tetapi bagaimana pasir itu bisa utuh sampai ke atas air, itu perkara bagaimana cara kita menggenggam pasir itu. Nah, keselamatan yang diberikan, dikatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus, itu iya betul. Tetapi seberapa jauh kita bertahan dalam iman dan percaya kita kepada Kristus, ini menjadi penting. Nah, ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus mampu melakukan itu bagi kita, maka tidak perlu ada takut dan khawatir. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya keberanian, kita harus punya kemampuan juga untuk bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, saya percaya lewat firman Tuhan ini, kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan untuk berada dalam hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena hanya melalui nama Tuhan Yesus, Ia tidak akan hanya memberi keselamatan, tapi juga berkuasa membawa kita menuju kemenangan dan menikmati damai sejahtera di sorga yang kekal. Nah, ini sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Cukup percaya, yakin, lalu menjalani kehidupan dalam anugerah kasih Tuhan. Iya, demikian firman Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan terus berdoa dari waktu ke waktu untuk situasi dan kondisi dunia ini,
situasi dan kondisi bangsa ini, untuk gereja dan juga untuk jemaat. Mari kita bersama akan berdoa juga untuk 5 keluarga di sektor pelayanan 3. Keluarga Bapak Riki Ricardo Rumagit, keluarga Ibu Jenete Ellen Manafe Maramis, kemudian keluarga Yohanes Berkat Ferdinand Angguru, lalu kemudian Martin Tony Ndaumanu, keluarga Bapak Mesak Heliana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman yang boleh kami renungkan bersama. Tuhan juga tolong mampukan kami untuk selalu mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu yang meyakinkan kami bahwa iman dan percaya kami kepada Kristus itu bukan sesuatu yang kosong. Karena percaya kepada Kristus sama dengan percaya bahwa hanya di dalam Kristus sajalah keselamatan itu bisa diperoleh oleh setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima, meyakini akan pengorbanannya bagi kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, biarlah kami dikuatkan pada malam hari ini dan kami diberikan kemampuan untuk tetap ada dan bertahan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan berdoa bersama dengan kelima keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Keluarga Bapak Riki Ricardo Rumagit, keluarga Ibu Janete Ellen Manafe Maramis, keluarga Bapak Yohanes Berkat Ferdinand Angura, kemudian keluarga Bapak Martin Tony Ndaumanu, dan keluarga Bapak Mesak Heliana. Bapak kenal Bapak Ibu kekasih ini dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam keberadaan mereka, bahkan dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam pergumulan. Kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa tangan Tuhan begitu kuat untuk menaungi kelima keluarga ini ya Tuhan. Memelihara, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan ketika mereka berada dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Maka Tuhan juga akan menjamah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, demikian juga dengan kekuatan tangan-Mu kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan menjaga dan memelihara kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih juga kalau sampai malam hari ini Tuhan masih memberkati kehidupan kami, Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, Tuhan masih menyertai kami dan melimpahkan berkat-berkat baik jasmani maupun rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami percaya dan bernaung di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Karena itulah kekuatan kami untuk tetap ada dan hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, keberadaan gereja pun menjadi terganggu ya Tuhan, dalam tanda kutip bahwa orang tidak lagi bisa bersekutu di rumah-Mu yang kudus, tetapi rumah-Mu yang kudus itu telah berpindah dari rumah ke rumah, di mana orang percaya setiap malam bergumul dan berdoa, berserah kepadamu. Disitulah Engkau ada dan hadir di setiap kehidupan keluarga, rumah tangga jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan para pelayan-Mu dengan dalam tugas dan tanggung jawab tengah-tengah keluarga maupun dalam tugas dan tanggung jawab tengah-tengah jemaat. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan. Berkati para penatua, diaken, pengurus-pengurus Pelkat dan komisi, bahkan para pelayan-pelayan yang ada di Pelkat PA dan PT. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi panitia pembangunan dan panitia malam dana ya Tuhan. Pergumulan yang begitu berat di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, mau melanjutkan pembangunan, mau mengadakan penggalangan dana untuk menunjang pembangunan, ini semua terkait ya Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Tapi kami percaya ada waktu Tuhan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, saat ini juga ya Tuhan kami berdoa bagi setiap kami ya Tuhan yang menjadi bagian dari pasukan atau garda terdepan dalam memerangi virus COVID-19 ya Tuhan. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Berkati juga ya Tuhan para pasien PDP, ODP,
mereka yang positif ya Tuhan, yang dalam masa karantina atau masa isolasi mereka, Bapak berkati dan pulihkan. Berkati juga gereja Tuhan, gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dengan seluruh gugus tugas yang terkait dengan COVID-19 ya Tuhan. Bapak berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami, agar kami dapat keluar dari situasi dan kondisi ini. Berkati seluruh jemaat-Mu agar taat untuk tetap ada di rumah, untuk berdoa dan bersekutu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, malam hari ini juga kami berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami, terutama bagi saudara kami yang mengawali bulan Ramadan. Berkati mereka agar mereka juga dapat menuruti apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah ya Tuhan, apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah dalam kehidupan mereka. Lalu malam telah membungkusi kami, jaga istirahat kami ya Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam istirahat kami. Besok pagi kami bangun untuk memulai seluruh aktivitas di hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Lalu Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu di sepanjang malam hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat Tuhan, bahkan setiap orang yang setia berdoa, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, mulai dari malam hingga pagi nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan. Amin.